Baik, selamat pagi teman-teman. Untuk kelas B, PSP Angkatan 40, kita akan masuk ke review borang 1 dari PPL 3 sebagai hasil pertemuan pertama yang kemarin telah dikirimkan melalui web belajar USD ACID ya. Saya akan memberikan komentar umum dan juga komentar khusus. Untuk komentar umum, saya ingin mengatakan demikian. Diskusi melalui WA Group pada Senin yang lalu telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, perlu diberikan catatan bahwa selama penyampaian problem relatif disampaikan secara individual, tidak dalam kelompok, sehingga kurang sistematis selama proses diskusi. Walaupun pada akhir diskusi, penyampaian problem telah dilakukan dalam kelompok. Yang kedua, terdapat kelompok yang belum menuliskan problemnya secara sistematis berdasarkan PCNE pada borang-borang yang dikirim melalui web belajar USD ACID. Dan juga setelah saya melihat keseluruhan B1 sampai B5, masih terdapat beberapa kelompok yang belum secara mendalam menggali keseluruhan problemnya. Mungkin ini bisa menjadi pendalaman pada pertemuan kedua hari ini. Baik, kita akan masuk pada review masing-masing kelompok. Untuk kelompok B1, pertama, penyampaian problem tidak dilakukan secara runtut. Akan lebih baik apabila dikelompokkan dalam P1, P2, dan P3, kemudian baru dijabarkan secara runtut, sesuai dengan panduan PCNE. Berikutnya, pada P21, kelompok B1 tertulis pasien telah menerima terapi untuk mengontrol gula darah. Namun pasien mengkonsumsi alkohol yang menyebabkan munculnya efek samping sehingga gula darah tidak terkontrol. Nampaknya kalimat ini terlalu panjang sehingga sulit diinterpretasikan. Tidak dijelaskan pula efek samping apa yang muncul. Pada P21 juga tertulis pasien mengalami efek samping obat berupa penurunan tekanan darah akibat kombinasi antihipertensi. Apakah kelompok ini yakin penurunan tensi akibat pemakaian obat antihipertensi? Kelompok B2. Penyampaian problem tidak dilakukan secara runtut. Akan lebih baik apabila dikelompokkan dalam P1, P2, dan P3, kemudian baru dijabarkan secara runtut sesuai dengan panduan PCNE. Yang kedua, pada P12 tertulis, efektivitas obat tidak maksimal. Gula darah belum terkontrol karena pasien tidak patuh minum obat DM. Dalam penulisan problem ini, tidak perlu dituliskan kemungkinan penyebabnya. Untuk kelompok B3, penyampaian problem tidak dilakukan secara runtut dan tidak diberi coding. Akan lebih baik apabila dikelompokkan dalam P1, P2, dan P3, kemudian baru dijabarkan secara runtut. Tertulis, penggunaan metformin tidak efektif untuk menurunkan kadar glukosa darah. Apakah obat diabetesnya hanya metformin? Itu pertanyaan dari saya. Tertulis, tekanan darah pasien 92/59 mm/Hg. Hal ini karena penggunaan obat Coveram 5/5 dan juga furosemid. Kalimat ini tidak jelas menunjukkan apakah nilai tekanan darah merupakan hasil efektivitas terapi atau efek samping dari sebuah terapi. Kelompok B4 tertulis P12, efek terapi obat yang diterima pasien tidak optimal. Kalimat ini terlalu umum. Obat mana yang dimaksud? Untuk kelompok B5, penyampaian problem tidak dilakukan secara runtut. Akan lebih baik apabila dikelompokkan dalam P1, P2, dan P3, kemudian baru dijabarkan secara runtut menurut panduan PCNE. Tertulis, terjadi interaksi antara alkohol dengan metformin dan aspirin yang dapat menimbulkan efek samping. Pertanyaannya, efek samping apa yang kemungkinan terjadi? Tertulis pula plan dan monitoring terkait terapi yang diberikan. Mengapa ini masuk dalam problem? Ini pertanyaan saya. Tertulis pula KIE yang diberikan kepada pasien, mengapa ini masuk juga dalam problem?